Nabi lahir itu zaman jahiliyah, bukan zaman milenial, bukan zaman batu, bukan zaman teknologi tinggi. Nabi lahir zaman jahiliyah. Apakah jahiliyah itu hanya berkaitan dengan 1400 tahun yang lalu? Tidak. Sekarang pun bisa dikategorikan zaman jahiliyah. Kenapa? Kalau dia mewakili dua karakter dan sifat. Apa karakternya zaman jahiliyah? Satu, sombong. Dua, menolak kebenaran. Itu jahiliyah. Kalau kalian sombong, kemudian menolak kebenaran, kalian otakmu, sikapmu, perilakumu, karaktermu jahiliyah. Abu Lahab, Abu Jahal itu senang kepada Nabi. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau memfavoritkan Muhammad. Bahkan mereka menggelari Muhammad sebagai manusia Al-Amin yang dipercaya. Kenapa? Mereka tahu Muhammad orang baik, tidak pernah bohong, tidak pernah nyakitin orang, tidak pernah ngambil barangnya orang, maka digelari Al-Amin. Masyarakat Mekah senang sama Nabi. Nabi mulai dibenci setelah usia 40 tahun diangkat jadi Rasul. Maka mereka yang merasa hebat, mereka yang merasa bangsawan, mereka yang merasa senior, mereka yang merasa orang hebat di Mekah, merasa, siapa Muhammad? Anak baru kemarin, dia Bani Hashim, saya orang baik, saya orang bangsawan. Maka mereka menolak Nabi, bukan karena menolak apa yang Nabi sampaikan, tapi mayoritas menolak Nabi karena dia merasa, gue dong. Maka kalau kau sombong, pasti kamu jahiliyah. Apa yang menyebabmu sombong? Hei, ibu-ibu, kau merasa sombong karena cantik? 15, 17, 20 tahun kau masih cantik. 70 tahun, biar kau pakai bedak mirip apapun, pasti jelek. Apa? Kalau sudah ompong, pakai gigi palsu, begitu kau ketawa jatuh. Sudahlah, apa yang kau sombongkan dengan kecantikanmu? Kau cowok, kau merasa cakep, mau sombong. Ada kala cakepnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf cakep, tidak pernah takabur dan tidak pernah sombong. Kamu pintar, kau kalah pintarnya Nabi Nuh. Sampai detik ini belum ada yang bikin perahu di atas gunung. Kalau bikin perahu pasti di pesisir. Orang Bugis terkenal hebat karena pandai membuat perahu pinisi. Maka di mana-mana ada Bugis. Di sini pasti juga ada orang Bugis. Banyak toh? Saya pergi Malaysia banyak orang Bugis. Saya pergi Brunei banyak orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, juga orang Bugis. Kenapa banyak di mana-mana? Karena dia pandai membuat perahu pinisi. Waktu itu kendaraan, alat transportasi paling hebat adalah perahu, kapal. Orang Bugis pandai bikin. Tapi tidak ada saya dapat orang Bugis bikin perahu di atas gunung. Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung, begitu cerdasnya. Apa yang membuat kau sombong? Ilmu. Nih, kau kira ini? Yang gelarnya tadi disebut ini moderator salah-salah. Kau bilang, sos, emangnya saya pembersih lantai? Tuh, wih, gelarku itu susah didapat, bos. Doktor Daskat Latif, sarjana sosial, sarjana agama, master sains, PhD, philosophy of doctor. Cewek, 2 doktorku, tapi istri tetap 1. Kau takut sama istrimu, Ustaz? Tidak, cuma istriku lebih berani. Apa mau sombong? Followerku, viewerku bos, sudah lebih 300 juta. Lalu mau sombong? Oh, jangan sombong, Dasat. Kau bisa hebat karena ada yang nonton kamu. Mana bisa saya terkenal kalau tidak ada nonton? Saya berapi-api ceramah di sini 2 jam, menggelora, menggetarkan, tapi nggak ada yang nonton. Lewat itu ibu, sudah lama gila itu pas. Apa yang kau mau sombongkan? Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak kasih kau ilmu kecuali sedikit. Apa yang kau sombongkan dengan ilmu? Dia kasih pikul kau Tuhan?
Apa? Tidak bisa kau bedakan mana istri mana pembantu. Pensiun dia Pak Ustadz. Kemudian diprotes sama istrinya, Pak, biasanya kalau kau mau pergi kerja kau cium jidatku, ini sudah hampir 1 minggu tidak pernah kau cium-cium saya. Dalam hati suaminya, astagfirullah, berarti siapa sih cium selama ini? Ternyata tetangganya dia cium. Apa yang kau sombongkan dengan ilmu? Ada ustadz yang sombong? Ada enggak ustadz yang sombong? Banyak. Mana? Yang tidak mau menerima perbedaan. Hanya dia mau masuk surga sendiri. Ini salah, ini bid'ah, ini masuk neraka. Kau panitia hari kiamat. Ciri-cirinya itu ustadz, ya pikir enak di surga kalau dia cuma sendiri di surga. Nabi Adam tuh dalam surga, nikmat dalam surga sendiri, gelisah. Apa enaknya? Saya kasih kau pulau, ambil itu pulau Bali sendiri kau di situ. Di surga aja orang kesepian sendiri. Masa kau masuk surga kau tidak ajak sesama muslim bikin pengajian maulid bid'ah? Kenapa tidak ada pada zaman Nabi? Kalau begitu jangan kau ceramah pakai mic. Kenapa tidak ada mic-nya Nabi waktu itu? Saudara-saudara sekalian, apa kau dengar? Ya, jangan kita masih sama-sama Nabi kita Muhammad, masih sama rukun Islam, masih sama rukun iman, masih sama kiblat kita. Masa kau tuduh kami sesat hanya karena kami maulid? Yang bagus, kau tidak mau maulid, tidak usah. Tapi jangan kau tuduh kami sesat. Tapi sebenarnya mereka juga peringati maulid, cuma bukan maulid namanya. Apa? Sirah Nabawiyah. Sama aja itu, casingnya yang berbeda. Ya Bu, malah mulai sekarang kalau ada orang yang berbeda dengan kamu, jangan kau sombong melecehkan dia. Kalaupun dia sesat, kau tidak tanggung kesesatannya, tapi kamu wajib memelihara persaudaraanmu sesama muslim. Apalagi kalau kau merantau seperti ini. Kalau temanmu mau kunut silakan, kau tidak usah kalau kau tidak mau. Temanmu mau angkat takbir tinggi-tinggi setelah itu begini, silakan, jangan kau bilang kedinginan kesian. Ya? Ya. Tidak. Apa kau mau sombong? Karena kaya. Ada kala kayanya Nabi Sulaiman. Tuh Nabi Sulaiman, Bu, kerikil rumahnya emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas? Gelangmu aja ndak ada emas. Apa yang kamu sombongkan? Orang Bugis dulu kalau dia kaya giginya dia kasih emas. Mana-mana dicerita. Nggak mau kalah penjual ikan. Berapa ini ikan? Ini penjual ikan banyak juga cincinnya, dia bilang semua ini. Jangan sombong karena kekayaan. Kalau Allah marah dengan kesombongan kekayaanmu, Allah cabut nikmatnya. Akhirnya apa? Banyak duitmu, miliaran duitmu, tapi tidak ada yang bisa kau makan. Dilarang makan nasi. Apa enaknya kalau kita sudah dilarang makan nasi? Saya pernah diundang ceramah ke Roma. Ibu-ibu tahu Roma? Tahu Cirebon terus belok kanan, lalu ke bandara naik pesawat. Masya Allah, saya dikasih roti terus. Saya bilang, bos, saya ini perut Bugis, carikan saya nasi, biar kau kasih saya roti 1 baskom, tidak goyang perutku. Itu baru 2 hari sudah gelisah mau cari nasi. Ini dilarang makan nasi, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan sambal, dilarang makan santan, dilarang makan daging, dilarang semua. Apa aja bisa dia makan? Ubi rebus, itu pun yang warna ungu, duitnya miliaran, tidak ada bisa dimakan. Disuruh jalan pagi-pagi berjemur, tidak pakai baju, pakai celana pendek, tidak pakai peci, jangan pakai sandal Pak supaya refleksi kakimu. Kelilinglah dia di komplek, tidak pakai baju. Apa bedanya sama gembel? Maka jangan sombong kalau kau kaya. Masuk akal itu, Ibu. Kaya, pejabat, wakil KBRI Bapak ya, Pak Gus ya. Jangan sombong. Kenapa? Pensiun. Mau jadi bupati pensiun, hilang, berhenti. Presiden mau sombong. 10 tahun. Sudah itu, kau mau masih pakai RI 1? Kau bikin mobil persis, lalu kasih juga plat RI 1. Padahal kau sudah tidak presiden. Dia bilang orang, kasihan sudah gila dia. Apa yang kau mau sombongkan?
Jabatanmu terbatas, ilmumu terbatas, hartamu terbatas, kecantikanmu terbatas. Temannya setan, kata Nabi, ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Tapi kalau kaya sombong, orang masih maklum, ya wajarlah dia sombong. Dia kaya, dia pejabat, dia cantik, populer, cerdas, ya wajar. Tapi kalau sudah jelek, dungu, tidak terkenal, pengangguran, busuk mulutnya, bau keteknya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau jadi setan. Ya, meskipun kamu kuat baca buku, banyak ilmumu, tapi kau sombong, kau punya karakter jahiliyah. 2, ciri-ciri orang jahiliyah. Apa itu? Menolak kebenaran. Menolak. Jadi orang yang didakwai, tapi mereka tidak mempan dakwah. Sudah, tidak usah kau lihat itu, temanmu ini kau lihat. Atau kau boleh masuk ke sana. Ini juga cewek kalau sudah lihat cowok pelan-pelan juga. Sudah itu digosipi itu. Salatullah keras ala toha salatullah ala yasin. Jadi Nabi lahir zaman jahiliyah. Jahiliyah itu sombong dan menolak kebenaran. 12 Rabiul Awal, tahun gajah, hari Senin, lahirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayi ini, cucuku ini, yang yatim, anaknya Abdullah, anaknya Siti Aminah, diberi nama Muhammad. Heran semua orang Mekah, kenapa belum pernah ada manusia diberi nama Muhammad? Dari Adam sampai lahirnya anaknya Siti Aminah tidak pernah didengar nama Muhammad. Maka orang Mekah bertanya, apa itu? Biasanya kan dikasih nama neneknya. Maka orang Mekah itu begitu. Orang Arab, misalnya bapak saya Abdul Latif, lahir anaknya namanya Das'at Latif, lahir lagi anakku, dia kasih lagi nama Abdul Latif. Begitu dia. Nah, jangan lagi kau berkata apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau tidak ada semua namamu, kau mau tulis apa di HP? Kawan 1, kawan 2, kawan 3, kawan 3, kawan 4, 5, bingung kau. Iya toh? Dari nama minimal sebut namamu, saya tahu apa sukumu. Jenengi siapa? Margono, Jawa. Iki jenengi siapa? Margana, Sunda. Namamu siapa? Ambodale, Bugis. Nggak mungkin Jawa Ambodale. Jawa Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono. Jawa, masa ada orang Jepang? Namamu siapa? Margono. Ya, 2, dari nama saya bisa tahu agamamu. Siapa namamu? Siti Mutmainnah, Islam. Siapa namamu? Maria Mertinus, non muslim. Maka orang Mekah waktu itu, Abdul Muttalib, ini aneh. Saya beri Muhammad, mudah-mudahan dia punya karakter dan sifat seperti namanya. Maka saudaraku, adik-adikku sekalian yang masih jomblo, besok kau punya anak, kasih nama anakmu yang baik-baik. Saya kasih kau nama Mutmainnah, jiwa yang tenang. Supaya apa? Kamu menjadi perempuan yang menenangkan jiwa setiap orang melihatmu, bukan membangkitkan syahwat. Ini pakai jilbab, tapi kalau foto di medsos, apa itu? Saya heran juga itu perempuan, setiap dia foto kasih bengkok kepalanya, lalu kasih naik jarinya dulu. Kau mau 2 suamimu? Atau ada juga laki-laki begini? Nama penting. Nah, saya kasih kau nama Khalid. Siapa? Pejuang Islam. Nama lengkapnya Khalid bin Walid. Saya mau kau seperti dia, menyebarkan Islam, tidak pernah takut dengan senjata apapun. Saya mau kau seperti Khalid.
Lahir anaknya, nah saya kasih kau nama Lionel Messi. Apa Lionel Messi baru PC? Supaya kau jago main bola. Apa PSSI tidak pernah masuk juara dunia? Dia bilang hebat juara dunia. Dimanapun pasti kalah. Argentina pernah kalah, Brasil pernah kalah, Italia pernah kalah, Indonesia tidak pernah kalah. Kenapa? Tidak pernah masuk. Kasih nama yang baik. Ya, Rasulullah diberikan nama Muhammad. Maka saudaraku, kalau kalian cinta kepada Nabi, jangan kau tulis Muhammad dengan singkatan M. Jangan kau pernah tulis namamu dengan Mu. Apa itu Mu? Apa itu M? Makan, minum. Tidak ada orang punya nama. Itu nama Muhammad, manusia paling mulia. Maka hormati beliau. Jangan kau ringkas-ringkas namanya. Tulis lengkap. Misalnya namamu Muhammad Fadil, jangan kau tulis M Fadil. Lebih baik Muhammad M. Jangan ketawa, saya serius. Ya, Allahu Akbar. Kalau kalian menghormati nabimu, tulis dengan lengkap namanya. Muhammad Abdullah, Muhammad Yunus. Jangan M Yunus. Kau tidak cinta kepada Nabi. Dan kalian kalau punya namamu Muhammad, jaga marwahnya Muhammad. Jangan sampai kau Muhammad tapi peminum, Muhammad tapi tidak sholat, Muhammad kau ganggu istrinya orang, dicari kau nanti Nabi. Kenapa kau jelek-jelekkan namaku? Namamu Muhammad ya? Atau ada juga ibu-ibu Muhammad? Ada Ustaz, namanya Muhammad tapi suaminya bukan dia namanya Muhammad. Kalau perempuan kasihlah nama Siti. Bagaimana kami ini Ustaz yang sudah terlanjur dikasih nama? Misalnya dia bilang, saya namaku Tony. Dia bilang, bagus namaku saya Ustaz. Selalu ada dalam Quran. Saya cari mana ada Tony di sini. Dia bilang, coba Ustaz baca Taus. A'udzubillahi minasyaiton. Kurang ajar kau. Nah ya, sudah. Lahirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Dia bilang ibu-ibu, karena bukan tahun kambing Ustaz. Disebut tahun gajah ibu. Dulu orang-orang Mekah, Arab umumnya memberikan nama tahun berdasarkan peristiwa terbesar di tahun itu. Kalau misalnya tahun itu ada kejadian tsunami, maka disebut tahun tsunami. Ya, Nabi ada kejadian waktu itu, waktu tahun lahirnya apa? Raja Abraha datang menyerang mau menghancurkan Ka'bah, lalu Allah menurunkan bala tentaranya berupa burung ababil membawa batu yang sangat panas, dijatuhkan di atas bala tentaranya Abraha, mati mereka dengan bantuan pertolongan Allah yang menurunkan burung ababil. Maka kejadian tahun itu diabadikan dengan menyebut tahun gajah. Ada juga namanya tahun duka cita. Apa itu tahun duka cita? Tahun wafatnya istri Nabi dan pamannya Nabi, kakeknya Nabi, berduka Nabi, meninggal pamannya. Maka disebut tahun duka cita. Begitu berdukanya Rasulullah sampai Nabi menjelaskan, barang siapa seorang istri meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu istri tanda-tandanya penghuni surga. Jadi kalau ibu-ibu, masa kau lebih senang suamimu duluan mati? Bingung ini ibu, iya juga sih. Tapi masa saya duluan mati? Kalau misalnya ibu duluan meninggal, lalu suamimu mengenang kebaikanmu, tidak menikah-nikah lagi. Kenapa istri saya meninggal baik betul sifatnya, meskipun dia malas tapi aku sayang ya Allah. Rasa-rasanya tidak bisa kusambung hidupku. Itu ciri-ciri ibu penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suamimu masuk kamar berteriak, "Merdeka!" Itu. Jangan kau jajah suamimu, Bu. Coba saya waktu baru menikah, saya bilang sama istri saya, jangan kau pernah melanggar undang-undang. Karena kalau kau melanggar undang-undang, kau bisa dipenjara. Oh ya begitu Ustaz. Iya. Makanya jangan pernah melanggar. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Makanya jangan kau jajah saya.
Saya suamimu, bukan jajahanmu. Maka jangan kau siap saat kau suruh suamimu video call, saya di kantor nih. Itu penjajahan, melanggar undang-undang. Maka ada di sini membayangkan dirinya tuh dijajah sama istrinya. Berhenti kau jadi laki-laki kalau kau takut sama istrinya. Apa kau mau takut? Memangnya dia kasih kau modal 25 miliar? Kau juga yang belikan baju, kau juga yang carikan uang. Tapi dia mengamuk, Ustaz. Kenapa kalau dia mengamuk? Dia pecahkan piring, bantu pecahkan semua. Piring, gelas bisa dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Nah, ini berarti semua yang takut sama istrinya. Ya, dah. Lahirlah Nabi. Tebut tahun gajah. 4 hari setelah lahir diambil ibu susunya, namanya Halimatus Sa'diyah. Kemudian setelah usia 4 tahun dikembalikan ke Mekah. Kenapa? Karena menjaga kemurnian bahasa. Tradisi orang Arab Mekah waktu itu, kalau ada anak-anak lahir dibawa ke kampung supaya apa? Memelihara kemurnian bahasa Arabnya. Kan kalau di kota sudah bahasa sudah gabung-gabung. Misalnya di Jakarta, kan kalau dulu sebelum mewah itu Jakarta, kan orang Betawi. Kemana lu? Gak tahu. Kaki lu di atas kaki gue sih, keinjek. Gue sudah bilangin, lu lawan lu. Itu dulu. Sekarang dicampur-campur. Lu kemana? OTW. Ya kan? Nah, supaya terpelihara bahasa Arabnya Nabi, dibawa ke desa. 4 tahun dikembalikan. Setelah 4 tahun barulah bersama dengan ibunya. Usia 6 tahun, ibunya berkata, "Nak, kita pergi ke Yastrib." Waktu itu Madinah. Pergi ziarah kubur, nak. Pergilah Siti Aminah bersama anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziarah kubur ke bapaknya. Ini menunjukkan juga bahwa tidak dilarang ziarah kubur. Memang Nabi pernah mengatakan, perempuan jangan kau bawa ziarah kubur. Kenapa? Karena ditakutkan dia meraung-raung di kubur. Dulu pernah dilarang ziarah kubur. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalian menyembah-nyembah. Sekarang tidak ada lagi menyembah. Apa tujuannya ziarah kubur? 1, mengingatkan bahwa kamu bakal mati. 2, untuk menghindari fitnah. Jangan sampai kuburannya orang tuamu kau lupa, akhirnya kotor, panjang remak-remaknya, semak-semaknya, orang akan lewat berkata, bagus betul rumahnya anaknya, kuburannya orang tuanya dia tidak urus. Yang penting jangan kamu berdoa kepada orang mati. Mendoakan orang mati boleh, tapi jangan kau minta-minta di situ. Ada yang datang ziarah kubur, "Pak, ini anakmu, Pak, baru pulang dari Jepang. Alhamdulillah bawa rezeki, dia belikan saya mobil Toyota. Pak, ini sebentar lagi mau menikah. Doakanlah anakmu supaya dia proses pernikahannya lancar. Doakan anakmu supaya dia bahagia dunia akhirat." Bingung kita. Masa orang mati doakan orang hidup? Orang hidup doakan orang mati. Jangan kau minta orang mati doakan kamu. Mana bisa? Andai saja kau dengar itu suaranya, dia bilang, salah kau, nak. Salah ibu. Kau doakan saya, bukan saya doakan kamu. Nah, sudah kembali ziarah kubur. Setelah perjalanan, karena waktu itu mereka rombongan. Di perjalanan, tiba di sebuah desa namanya Desa Abwa. Wafat ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usia 6 tahun. Bayangkan, 6 tahun sudah yatim piatu. Maka jangan kalian cepat mengerah. Jangan kalian merasa tantangan hidupmu berat, tidak sebanding dengan hidupnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di sini yatim piatu usia 6 tahun? Coba angkat tangan. 6 tahun sudah yatim piatu? Tidak ada. Rasulullah 6 tahun sudah yatim piatu, tidak pernah melihat bapaknya. Sampai di Mekah usia 25 tahun beliau sudah menjadi pengusaha muda dan bekerja di perusahaannya seorang perempuan janda namanya Siti Khadijah. Lalu Siti Khadijah punya asisten namanya Nafisah. Khadijah selalu cerita kebaikannya Muhammad. Nafisah sadar, oh, bunda ini senang sama pegawainya. Lalu Nafisah menjadi tim sukses, macomblang, tapi dia menjaga kedua belah pihak, tidak mempermalukan orang yang diurusnya. Maka datanglah Nafisah kepada Muhammad dan berkata, "Ya Muhammad,
bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kamu? Alhamdulillah, tapi ini perempuan sudah tua dari kamu, tidak jadi masalah. Tapi dia sudah 2 kali janda, tidak jadi masalah. Jadi kalian cowok sudah 5 tahun kau cari istri tidak dapat, balik haluan. Kau cari janda. Hei, Jan ada di sini. Kau datangi baik-baik supaya kau tidak selalu menghayal. Dan ada perusahaannya, ada mobilnya, ada rumahnya, agamanya baik, silahkan datang. Dia mau Ustaz, tapi mau muntah lihat saya. Itu jadi masalah. Sudah. Lalu Muhammad berkata, tidak jadi masalah, biar tua, tidak jadi masalah. Tapi dia bosmu, tidak jadi masalah. Tapi kata Muhammad, yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Kata Nafisah, tenang, saya punya urusan. Maka datanglah Nafisah kepada Siti Khadijah. Bunda, bagaimana menurut Bunda kalau ada laki-laki yang suka? Alhamdulillah, terbuka jodoh. Cuma ini lebih muda dari Bunda, tidak jadi masalah. Tapi dia pegawaimu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Kata Nafisah, tenang Bunda, saya punya urusan. Ini disebut menghargai kedua belah pihak. Maka perempuan tidak ada salahnya kalau kau yang melamar laki-laki. Tidak ada haram. Daripada kau menunggu. Iya kalau ada yang datang. Kalau tidak ada datang, maghrib. Kan perempuan begitu. Wah, ada yang lamar 20 tahun. Siapa lu? 25 tahun. Siapa sih? 30? Siapa ya? 45? Siapa saja. Maka saudaraku, akhwat, jangan pernah gengsi kalau kau melihat laki-laki yang baik. Tidak ada salahnya. Kita menginginkan perempuan dan laki-laki yang baik, jodoh yang baik. Maka cari jodoh, penting cantik, tapi jangan jadi prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Cakep ada batasnya. Penting kau cari orang kaya, tapi jangan prioritas. Kenapa? Ada batasnya. Penting kau anak bangsawan, tapi jangan prioritas. Kenapa? Ada batasnya. Tapi utamakan agamanya. Syukur-syukur kalau kau dapat sudah cantik, keturunan baik-baik, orang kaya, hafal Quran. Itu yang paling ideal. Tapi kalau ada 100 perempuan, belum tentu ada satu di antara mereka. Ada cantik, tapi goblok. Ada lagi pintar, mukanya hancur. Maka mendapat empat-empatnya susah. Saudaraku, kalau ada kau dapat di Tokyo, tunjukkan saya. Kalau kau tidak mau, saya selesaikan. Nah, menikah. Setelah menikah, Khadijah 40 tahun, Rasulullah 25 tahun. Lahirlah anaknya. Anak pertamanya siapa? Siapa? Berapa anaknya Nabi? 5 atau 7? Serius? Salah baca kisah ini ibu nih. 5 atau 7? Top. Anak Nabi 7. Anak-anak Nabi ada pasti yang baru tahu. 7 anaknya Nabi. Ya toh? 3 laki-laki. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Itu lagu begitu boleh, halal. Ada dakwah di dalamnya. Anak saya ajarkan lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, dakwah. Maka tinggalkan itu lagu-lagu tidak ada gunanya. Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Beleng-beleng. Itu Cikampek. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas kodongo. Kepalamu kusimpan di kaki, beleng-beleng. Nah, sudah ya. Lahirlah nama anak pertamanya Qasim. Allahu Akbar. Dari 7 anak Nabi, hanya 1 yang didapati ketika beliau sudah menjadi Rasul. Hanya Siti Fatimah. Yang lain wafat usia muda. Coba betapa penderitaannya Nabi bos. 6 anaknya meninggal.
Saya, anakku saja sakit, rasanya langsung mau pulang kalau saya dalam perjalanan dakwah. Gimana perasaan Nabi? 6 anaknya meninggal. Begitu penderitaannya Rasulullah. Tapi beliau tidak pernah galau, tidak pernah update status. Ya Allah, berat betul hidupku. Hati-hati kau yang selalu mengeluh di medsos. Ya Allah, capek sudah saya hadapi hidup ini. Allah sampaikan, malaikat, karena dia sudah capek hadapi hidup, cabut nyawanya. Rajin betul berdoa di medsos, berdoa setiap saat, mau pergi kerja, OTW, ya Allah rahmati pekerjaanku. Sibuknya itu Tuhan mau baca Instagrammu. Nah, usia kemudian 40 tahun, Nabi sudah punya kepekaan sosial. Ya, sudah mulai kepekaan sosial. Kenapa ini orang Mekah menyembah patung? Kenapa Mekah ini menyembah berhala? Lalu mereka, Rasulullah pergi ke gua Hira atau Sur? Hah? Gua Hira atau gua Sur? Hira. Oke, naik. Nabi merenung tiap malam, 3 hari 3 malam tidak pulang. Tiba-tiba datang Jibril membawa wahyu. Iqra, kata Nabi, saya tidak tahu membaca. Iqra, baca, saya tidak tahu membaca. Dipeluk sampai Nabi sesak napas, lalu Nabi mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Nah, Bu, pulang Nabi menggigil, Ibu, gigil sampai kepada istri beliau. Beliau katakan, saya kedinginan, tolong selimuti saya. Istri beliau tidak banyak tanya. Beliau, istrinya, langsung mengatakan, sami'na wa ata'na. Diambilkan selimut, diselimuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, 3 hari 3 malam hilang suamimu. Tidak ada kabar. Di WhatsApp cuma dibaca, tidak dibalas. Tiba-tiba pulang kedinginan. Aduh, Ibu, selimuti saya. Kau selimuti? Ah, jujur, kau selimuti? Ah, pasti kau interogasi. Dari mana kau? Ku WhatsApp tidak ku balas. Tiba-tiba kau datang. Dari mana kau? Membayangkan diri sendiri. Berarti, Bu, kalau ibu cinta kepada Rasulullah, jadilah seperti istrinya Rasulullah. Sampai nangis Nabi, sampai tidak bisa melupakan Siti Khadijah. Tidur bersama istri mudanya Aisyah, tidur. Tapi Nabi berkata, rasa-rasanya saya dengar ada terompahnya Khadijah. Bayangkan, sudah tidur dengan istri muda, masih diingat istri tua. Lalu Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, apa sih kelebihannya itu Khadijah? Kok sebut-sebut terus? Nabi tidak marah. Tersenyum Nabi dan berkata, sayangku ya Humairah, kau tidak bisa membandingkan dirimu dengan Siti Khadijah. Khadijah, tidak ada orang percaya saya, dialah orang pertama percaya kepada saya. Ketika orang boikot saya, 3 tahun tidak boleh bertransaksi Bani Hashim, Khadijah habis hartanya untuk membantu kami orang Islam. Tak bisa kau bandingkan dirimu. Maka ibu-ibu, jadilah Siti Khadijah. Kenapa kau ketawa? Berat. Memang berat karena hadiahnya surga. Kalau tidak berat, kipas angin kau dikasih. Ketika kita cerita istri yang soleha, apa dia bilang? Itu sih hanya ada di film Korea, Ustaz. Ibu mau masuk surga dengan gampang? Benar. Taati suamimu. Suami saya jelek, takdirmu. Karena kalau dia cakep, dia malu jalan sama kau. Tenang kau Pak, saya bela kau hari ini. Bu, itu perempuan paling gampang masuk surga. Nabi cuma bilang, kau sholat, kau puasa, kau jaga harga dirimu. Ini yang agak berat. Taati perintah suamimu. Ibu berapa umurnya? 50. Yakin masih bisa hidup tambah 50 tahun? Yakin? Enggak. Biar kau rajin ibadah, tapi kau tidak hormati suamimu, kau hina suamimu, kau maki-maki suamimu, kau jauh dari rahmat Allah. Maka istriku saya,
Kalau saya tanya-tanya, kok sabar bisa hadapi? Dia bilang, saya bukan cari kebahagiaannya dasar, tapi saya cari ridhanya Allah. Makanya saya tidak bisa kawin lagi karena baik sekali. Kalau kau suka ngomel, jelek, kuat makan. Aduh. Bu, istri saya itu, Bu, kalau saya mau pergi kerja demi Allah, Bu. Biar subuh jam 3 saya keluar, dia pasti bangun. Dia angkat saya punya ransel, dia bawakan saya sampai di mobil. Dia tidak pergi sebelum saya sudah jalan. Naik di mobil, saya tidak usah sayang, sudah subuh, kau mau tidur aja. Tidak enak saya lihat kalau kita tidak, saya tidak pergi, saya antar. Sudah itu, dia jawab tangan, dia cium tanganku, Bu. Saya kira sudah cukup di situ, ternyata dia sambung. Dia cium lagi saya, Bu. Ini yang lama. Coba, pada kau cium suamimu begitu? Tidak pernah. Pantas dia cari perempuan cium lagi. Bu, demi Allah, perempuan itu sangat dimuliakan dalam Islam. Maka setan tahu. Karena kalau tidak digoda, gampang dia masuk surga. Maka digodanya perempuan Islam. Gimana caranya? Lawan suamimu, lawan suamimu. Kamu kan kerja, kau yang cari uang. Lawan suamimu, lawan suamimu. Itu bisikan setan. Tenang, Pak. Hei. Maka jangan cari muka sama suamimu. Cari ridha Allah. Insya Allah kau akan gampang masuk surga. Dan hebatnya itu perempuan, kau tidak tanggung dosanya suamimu. Dia selingkuh, urusannya dia akan dibakar di akhirat nanti. Dia tidak kerja, dia akan dituntut di akhirat kelak. Kalau ibu yang cari nafkah, pahalamu jadi ganda. Andai saja pahala itu dikalkulasi berupa angka. Sebagai suami 5 pahalanya, sebagai istri 5 pahalanya. Karena suami tidak menjalankan tugas fungsi sebagai suami, ibu yang laksanakan cari nafkah, maka nilainya suamimu 0, kamu dapat 10. Tidak ada yang sia-sia. Yang penting ketika kau bekerja di negeri orang, jaga harga dirimu. Itu wanita terhormat, petarung namanya. Jangan kau hina suamimu. Kalau dia tidak sholat, urusannya. Tapi ketika istri tidak sholat, istri tidak puasa, istri tidak kudung, istri jalan keluyuran, dicari nanti itu suaminya. Mana ini suaminya ini? Kok bisa begini suamimu, istrimu? Ya, maka ibu tenang aja hidup. Jangan selalu ngomel. Mana kita bisa betah di rumah kalau kau ngomel aja kerjamu? Maka jangan suka ngomel. Kalau suamimu marah-marah, kau diam, pahala buat kau. Marah-marah suamimu, kau tidak tahan, peluk dia. Insaflah, wahai. Tenang ibu, kalau ini yang kau amalkan, tidak ada alasan Allah menyeret kau masuk neraka. Kalau kau taat sama suamimu, kau cari nafkah di sini, kau hidupi anak dan mertuamu, kau hidupi orang tuamu di kampung, apa alasan Allah tarik kau ke neraka? Tapi kalau kau bantah suamimu, kau hina suamimu, kau tidak pakai kudung, tidak sholat, setan tepuk tangan. Maka hormati suami. Setan pasti jengkel didengar saya ini. Tapi pulang nanti pasti dia bilang, enak saja itu Ustaz. Dia kira gampang jadi istri. Kok kira gampang jadi suami? Hah? Kau juga Pak. Hargai istrimu. Tenang ibu, saya bela kau hari ini. Kok kira gampang jadi istri? Dia suka ngomel. Tidak apa-apa. Kalau dia ngomel, pasti ada masalah. Supaya berhenti ngomel, berikan perhiasan. Kenapa istrimu selalu ngomel? Tidak pernah kau belikan perhiasan. Kalau teman selingkuhmu, kau belikan. Iya sayang, gampang. Ditelepon istrinya alasan. Lagi meeting. Lagi lembur. Masa istrimu di rumah, dia doakan kau setiap saat, lalu kau tipu. Bagaimana mau berkah penghasilanmu? Hah? Istriku jelek Ustaz. Ya jodohmu. Karena kalau dia cantik, diambil orang. Karena kau juga. Jelas? Hei, Pak, muliakan istri. Biarlah kita jauh merantau begini, tapi kita bahagia dengan keluarga. Daripada kerja di Indonesia puluhan juta gajinya, tidak pernah rukun dalam rumah tangga. Paling sial lagi, sudahlah sedikit gajimu, kau tidak pernah bahagia.
Kok kira gampang hamil? Ibu-ibu, enak enggak hamil? Menderita. Kenapa kau ulang-ulang? Hei, muliakan istrimu, bos. Kalau kau tidak suka lagi istrimu, kau dapat isu, kau dapat fakta bahwa dia berkhianat, bukan dengan memakinya, apalagi sampai memukulnya. Gimana caranya? Kau kembalikan ke orang tuanya baik-baik. Jangan kau gampang bilang talak, tapi kau tidur lagi sama dia. Berkelahi, bertengkar, hamil lagi. Bukan laki-laki Islam itu yang begitu. Kalau kau tidak senang, kembalikan dia ke orang tuanya secara terhormat. Begitu. Masih tidak ada perubahan. Pengadilan agama, minta kau cerai baik-baik, jangan saling menghina, karena bagaimanapun dia pernah menjadi istri. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya masih mau ceramah, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Sudah lebih 15 menit ini, Bu. Tambah. Kok kira saya penjual coto? Tambah. Memangnya saya warung. Ya, insya Allah lain waktu dan kesempatan. Saya cinta kalian semua karena Allah. Saya berdoa Allah mudahkan rezeki. Saya pesan khusus 2024 kalian jangan salah memilih pemimpin. Kurang apa negara kita, bos? Kaya raya. Itu Indonesia, kalau diambil negara Indonesia, dipindahkan ke Eropa, benua Eropa, tertutup semua negara Eropa, masih ada sisanya. Begitu besarnya negara kita. Tapi kok kita rakyat Indonesia jauh-jauh merantau cari nafkah. Padahal di negara kita juga banyak pekerjaan. Kenapa orang asing yang datang bekerja tambang kita? Maka tidak usah menghina yang pemimpin. Tidak usah memaki anggota DPR kita. Lebih baik 2024 jangan kau salah pilih. Kalau kau pilih pemimpin yang baik, kalau kau tidak nikmati adik-adikku, minimal anak dan cucumu nanti yang nikmati itu. Insya Allah. Amin. 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 Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Dari mana datangnya cinta? Cakep. Berpantun ini. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Ternyata ketemu, ternyata berbeda. Nah, makanya jangan percaya medsos. Ya. Buah nangka, buah kemiri. Buah pepaya, buah salak. Itulah buah-buahan. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.